Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Aulia Andini dari Statistik Teaching Assistant 2023. Nah, pada lab kali ini, teman-teman, kita akan belajar tentang analisis regresi linear berganda. Sebelum itu, seperti yang sudah sempat disampaikan juga, bahwa pada materi ini, kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, oleh karenanya, apabila teman-teman masih ada yang belum install aplikasinya, boleh segera diinstal terlebih dahulu melalui link yang sudah kami berikan. Oke, kita coba masuk ke materinya. Analisis regresi linear berganda ini sebenarnya nggak jauh beda sama materi kemarin, di mana analisis regresi linear berganda ini bisa kita gunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel independen, atau disebut juga variabel bebas, terhadap satu variabel dependen, yang disebut juga sebagai variabel terikat. Nah, jadi bedanya antara regresi sederhana kemarin dan regresi linear berganda pada materi ini, itu hanya di jumlah variabel independen, di mana hubungannya masih sama-sama linear, dan variabel dependennya juga masih sama-sama berjumlah satu. Tapi kalau dalam analisis regresi linear berganda ini, si variabel independennya itu minimal berjumlah 2. Untuk persamaannya juga masih mirip. Di sini ada Y hat sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 sampai plus Bn Xn. Atau si konstantanya itu bisa kita tuliskan dengan B0. Ini masih sama ya, si Y hat itu variabel dependen yang diprediksi, A-nya konstanta, B0 juga konstanta. Terus B1, B2, dan seterusnya itu, Bn itu merupakan koefisien regresinya, sedangkan yang X ini merupakan variabel-variabel independennya. Selanjutnya ada metode untuk mendapatkan persamaan regresi linear berganda. Yang pertama itu ada least square method, di mana untuk persamaan Y hat sama dengan A plus B1X1 plus B2X2, itu kita bisa mencari nilai si A, B1, dan B2-nya dengan menggunakan persamaan normal. Nah, jadi persamaan ini teman-teman gunakan untuk mencari si nilai A, B1, dan B2-nya. Lalu metode selanjutnya itu ada product moment method. Nah, product moment method ini, misal untuk persamaan regresi yang sama, hanya terdiri dari dua variabel independen, itu teman-teman bisa cari dengan menggunakan persamaan normal, tetapi ada cara yang lebih sederhana, yakni dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman bisa cari dengan rumus-rumus ini, kalau secara manual. Nah, tapi tentunya perhitungannya itu lumayan panjang, karena teman-teman harus cari dulu nih nilai-nilai sih A, B, C, D, E, F-nya ini. Nanti baru disubstitusikan pada saat mau mencari nilai koefisien regresinya. Nah, karena panjang juga sih perhitungannya, makanya kita gunakan SPSS. Selanjutnya ada analisis korelasi berganda, di mana yang pertama ada koefisien korelasi berganda. Lambangnya R kapital. Si koefisien korelasi berganda ini menunjukkan arah dan keeratan hubungan antar variabel. Lalu ada juga koefisien korelasi parsial. Lambangnya R kecil, dia menunjukkan arah dan keeratan hubungan antar dua variabel. Lalu juga koefisien determinasi berganda. Lambangnya R kapital kuadrat. Ini menunjukkan kontribusi dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Lalu dalam analisis regresi linear berganda ini kita bisa melakukan pengujian, di mana yang pertama ada uji F statistik, yakni kita mau menguji secara simultan pengaruh sekelompok variabel independen terhadap variabel dependennya. Sedangkan untuk uji tes statistik kita bisa lakukan juga, yakni kita mau menguji secara parsial pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependennya.
Artinya, kalau dalam uji F statistik ini, kita mau melihat pengaruh sekelompok variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya, sedangkan untuk yang uji tes statistik, kita ini mau melihat pengaruh suatu variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependennya itu kayak gimana. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari contoh soal ya. Nah, sambil dibacain soalnya, teman-teman boleh mulai buka SPSS-nya ya. Sekelompok mahasiswa ingin mengetahui hubungan antara jumlah rumah dan jumlah petugas keamanan dengan iuran keamanan yang harus dibayarkan di daerah tempat tinggal mereka. Berikut disajikan tabel berisi data yang telah mereka kumpulkan secara acak dari masing-masing RT yang berbeda. Nah, yang pertama kita diminta untuk menentukan persamaan model regresinya dan interpretasinya. Terus kita diminta untuk menentukan koefisien determinasi, non-determinasi, kesalahan standar estimasi, koefisien korelasi berganda, dan korelasi parsialnya. Lalu juga interpretasinya. Nah, terus untuk poin C, kita diminta untuk melakukan pengujian simultan antara variabel jumlah rumah dan variabel jumlah petugas keamanan terhadap iuran keamanan. Nah, untuk tabelnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada RT, terus iuran keamanan dalam rupiah, lalu ada jumlah rumah dan jumlah petugas keamanan. Nah, untuk pengerjaannya kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini udah di aplikasi SPSS-nya. Jadi nanti teman-teman akan muncul tampilan data view dan variable view. Nah, pertama-tama kita ke variable view dulu. Di sini kita isiin variabel-variabel yang ada di soal. Nah, isi Y, terus ada X1 dan ada X2. Lalu untuk desimalnya, kita ubah jadi 0 semuanya. Dan untuk labelnya ini, merupakan nama variabelnya. Jadi kan yang dependen itu berarti iuran keamanan, lalu X1-nya jumlah rumah, dan X2-nya jumlah petugas keamanan. Nah, untuk measure-nya, kita ubah ke scale, tiga-tiganya, dan yang lainnya kita biarkan tetap sama. Nah, kalau udah ngisi kayak gini, selanjutnya kita ke data view. Nah, nanti muncul ada variabel Y, X1, dan X2, di mana nanti teman-teman isiin si data-datanya ke dalam masing-masing kolom. Nah, ini udah dimasukin untuk data-datanya. Teman-teman juga boleh masukin sesuai kolomnya ya. Nah, setelah itu kita bisa mulai melakukan analisis regresi linear bergandanya. Caranya itu pertama kita ke menu Analyze, terus pilih yang submenu Regression, kita pilih yang linear. Nah, untuk variabel dependennya kita masukin ke kotak dependent dan variabel X1 serta X2-nya ke kotak yang independen. Setelah itu kita klik dulu statistics di sini. Pastiin estimates-nya itu udah kecentang, model fit-nya juga. Setelah itu kita mau centang yang descriptives dan part and partial correlations. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita ke options. Nah, di sini use probability of F-nya itu entry 0,05. Lalu pastikan juga udah dicentang nih si include constant in equation-nya. Setelah itu untuk missing values-nya kita pilih yang exclude cases pairwise. Terus continue. Nah, kalau udah kita klik OK.
Nah, nanti muncul outputnya. Untuk si regression ini, muncul output seperti ini. Jadi ada descriptive, statistics, correlations, variables entered or removed, terus model summary, ANOVA, dan tabel coefficients. Nah, nanti kita akan menggunakan tabel-tabel yang kita perlukan aja dalam menjawab soal. Nah, karena tadi kita udah melakukan analisis regresi dengan menggunakan SPSS dan udah keluar juga outputnya, kita bisa jawab si pertanyaan-pertanyaan di soal. Yang pertama, untuk poin A dulu, kita diminta tadi kan persamaan regresi dan interpretasinya. Nah, dalam tabel coefficients, kita lihat yang sebelah sini. Nah, di mana untuk konstan yang ini tuh merupakan nilai A-nya atau konstantanya. Makanya bisa kita substitusikan ke persamaan regresi di sebelah sini. Lalu untuk jumlah rumah, tadi kan sebagai X1, dan untuk jumlah petugas keamanan sebagai X2-nya. Nah, makanya si koefisiennya itu dimasukin aja sesuai variabel independennya. Nah, setelah itu kan kita udah dapet nih persamaan regresinya, di mana Y hat sama dengan 26.229,79 dikurangi 939,577 X1 ditambah 5.278,747 X2. Selanjutnya kita lakukan interpretasi. Yang pertama untuk A-nya dulu, interpretasi si konstantanya. Nah, artinya tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun, rata-rata iuran keamanan yang harus dibayarkan oleh setiap rumah adalah sebesar Rp26.229,79. Selanjutnya, untuk interpretasi yang B1, ini kan dia nilainya negatif. Artinya dia berbanding terbalik hubungannya dengan variabel dependennya. Nah, makanya setiap terjadi kenaikan jumlah rumah sebanyak 1 unit, maka rata-rata iuran keamanan akan menurun sebesar Rp939,577 dengan variabel jumlah petugas keamanan dianggap konstan. Lalu untuk yang B2, ini kan dapat nilainya segini. Nah, artinya itu setiap terjadi kenaikan jumlah petugas keamanan sebanyak 1 orang, maka rata-rata iuran keamanan akan meningkat sebesar Rp5.278,747 dengan variabel jumlah rumah dianggap konstan. Nah, ini berhubung hanya ada 2 variabel untuk yang independennya, makanya dituliskan seperti ini, dengan variabel jumlah petugas keamanan dianggap konstan, ataupun yang variabel jumlah rumah dianggap konstan. Nah, apabila ada lebih dari 2 variabel independen, itu teman-teman bisa langsung tulisin, misal, artinya setiap terjadi kenaikan jumlah rumah sebanyak 1 unit, maka rata-rata iuran keamanan akan menurun sebesar Rp939,577 ceteris paribus. Nah, jadi si ceteris paribus ini kan artinya menganggap faktor lain itu konstan ya, atau tetap itu nggak berubah. Nah, makanya kalau misalnya lebih dari 2 variabel independen, itu bisa langsung ditulisin aja ceteris paribus. Ya, jadi artinya variabel independen lainnya itu dianggap konstan. Lalu kita lanjut ke poin B. Nah, kalau di poin B ini, kita lihat tabel yang model summary. Untuk di model summary ini, pertama tadi kita diminta koefisien determinasinya ya, yang R kuadrat. Nah, untuk di model summary ini, di tabelnya kita lihat yang R square untuk nilai si koefisien determinasinya. Dapat hasilnya 0,589. Nah, jangan lupa kalau di SPSS,
itu komanya ditunjukkan dengan tanda titik ya. Dan kalau misalnya titik 589, ini artinya 0,589. Seperti itu. Terus untuk koefisien non-determinasinya berarti tinggal dikurangi aja. 1 dikurangi koefisien determinasinya, dapat hasilnya 0,411. Dan jangan lupa karena biasanya koefisien determinasi dan non-determinasi itu dinyatakan dalam bentuk persen, kita juga nyatakan dalam bentuk persen dalam si interpretasinya ataupun penjelasannya. Nah, artinya kan tadi nilainya udah kita cari di tabel udah ketemu. Nah, artinya itu variabel jumlah rumah dan variabel jumlah petugas keamanan mampu menjelaskan variabel iuran keamanan sebesar 58,9%, sedangkan sisanya sebesar 41,1% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Kita lanjut, masih di poin B ada kesalahan standar estimasi. Nah, kalau ini lihatnya tadi masih di tabel model summary yang ini, standard error of the estimate. Nah, ini hasilnya kan 7021,023. Yang ini, nah artinya itu rata-rata penyimpangan variabel iuran keamanan yang sebenarnya terhadap variabel iuran keamanan yang diprediksi adalah sebesar 7.021,023 rupiah. Lalu ada koefisien korelasi berganda atau R. Ini dapat dari mana? Ini juga masih dari tabel model summary yang sebelah sini. Yang R dapat 0,768. Nah, artinya hubungan keseluruhan antara variabel iuran keamanan, variabel jumlah rumah, dan variabel jumlah petugas keamanan itu berbanding lurus karena dia tandanya positif dan bersifat kuat, yakni sebesar 0,768 nilai korelasinya. Jadi untuk pengkategoriannya, interpretasinya itu masih sama kayak yang di lab kemarin ya. Nah, kita lanjut ada koefisien korelasi parsial. Di sini kita pakai tabel yang correlations, di mana teman-teman untuk mencari koefisien korelasi parsialnya, itu bisa lihat di sebelah sini, yang Pearson correlation. Misal, pertama kita mau cari dulu koefisien korelasi parsial antara variabel ini, Y dan X1, apabila si X2-nya itu konstan. Nah, jadi untuk notasi ini, itu maksudnya seperti itu. Kita mau melihat korelasi antara dua variabel yang ada di depan titik pada saat variabel yang di belakang titiknya ini konstan. Makanya di sini Y1 itu maksudnya Y dan X1. Berarti kan antara variabel si dependent dengan variabel X1-nya itu iuran keamanan dengan jumlah rumah. Nah, makanya kita coba lihat ke tabel correlations. Nah, ini ada iuran keamanan, jumlah rumah, jumlah petugas keamanan, dan di sebelah sini juga sama, ada iuran keamanan, jumlah rumah, dan jumlah petugas keamanan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, misal yang pertama ini, itu berarti dia kan iuran keamanan dengan jumlah rumah. Nah, kita tarik iuran keamanan dengan jumlah rumah. Nah, dapat hasilnya yang ini, minus 0,267. Ataupun cara nyarinya bisa juga pakai yang dari sini, iuran keamanan dengan jumlah rumah. Ini coba ditarik. Nah, ini juga sama aja hasilnya minus 0,267. Seperti itu. Dan seterusnya ya untuk cara nyari si koefisien korelasi parsialnya. Nah, kalau udah ketemu nilai-nilainya, itu kita interpretasikan. Dimana kalau untuk yang pertama ini,
RY1.2 sama dengan minus 0,267, itu artinya hubungan antara variabel jumlah rumah secara parsial terhadap variabel iuran keamanan adalah berbanding terbalik dan sifatnya lemah dengan nilai koefisien sebesar 0,267 dengan menganggap variabel jumlah petugas keamanan konstan. Lalu untuk RY2.1 sama dengan 0,333, itu kan dapat yang di sini. Ini ataupun yang dari sini. Nah, artinya itu hubungan antara variabel jumlah petugas keamanan secara parsial terhadap variabel iuran keamanan adalah berbanding lurus atau searah dan sifatnya lemah dengan nilai sebesar 0,33 dengan menganggap variabel jumlah rumah konstan. Nah, kalau untuk yang R12.Y, ini berarti yang dianggap konstannya itu yang variabel dependennya. Nah, kita kan dapat hasilnya 0,694. Dari sini, itu artinya hubungan antara variabel jumlah rumah dan variabel jumlah petugas keamanan adalah searah dan sifatnya kuat dengan nilai sebesar 0,694 dengan menganggap variabel iuran keamanan konstan. Nah, kita lanjut ke poin C, poin terakhir, itu kita mau melakukan uji simultan atau F statistik. Nah, kalau untuk melakukan uji F, kita lihat ke tabel ANOVA. Nah, di mana di tabel ANOVA ini, teman-teman bisa lihat di sebelah sini, regression yang F. Nah, ini tuh merupakan nilai F statistiknya. Jangan lupa dalam melakukan pengujian, pertama-tama kita tulisin dulu hipotesisnya, di mana di sini H0 itu B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya, si variabel jumlah rumah dan variabel jumlah petugas keamanan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel iuran keamanan. Sedangkan H alternatifnya paling sedikit terdapat satu nilai BI tidak sama dengan 0. Artinya, bisa jadi si B1-nya tidak sama dengan 0, ataupun si B2-nya yang tidak sama dengan 0. Nah, makanya di sini keterangannya minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel iuran keamanan. Setelah itu, kita cari nilai F-stat dan F-tabelnya. F-statnya dilihat dari tabel ANOVA di sini, 5,020. Nah, untuk F-tabelnya, karena tadi di soal kita nggak diminta tingkat signifikansi berapa persen, makanya kita pakai yang 5%. Di sini alfa sama dengan 0,05. V1 di sini merupakan derajat kebebasan yang pertama, di mana rumusnya itu K, berarti tadi kan, K itu merupakan banyaknya macam variabel independen. Teman-teman udah tahu di lab sebelumnya. Nah, karena tadi variabel independennya itu ada jumlah rumah dan jumlah petugas keamanan, maka ada dua ya. Nah, sedangkan V2 ini, degree of freedom yang kedua, ini rumusnya N min K min 1. Tadi jumlah datanya totalnya itu ada 10. Teman-teman bisa hitung lagi. Kalau misalnya masih ragu, terus K-nya itu ada 2. Dan kita kurangi 1. Dapat hasilnya 7. Nah, teman-teman lihat di tabel distribusi F-nya untuk probabilita 0,05. Nanti akan didapat nilai 4,74. Setelah itu, kita masuk ke kriteria uji, di mana apabila F-stat-nya itu kurang dari F-tabel, kurang dari sama dengan F-tabel, maka H0-nya tidak dapat ditolak. Sedangkan apabila F-statistiknya itu lebih besar daripada F-tabelnya, maka H0 ditolak. Nah, ternyata tadi kan kita bandingin aja nilai yang udah kita dapat barusan. F-statnya itu 5,020 dan F-tabelnya itu 4,74. Maka ternyata F-stat lebih besar daripada F-tabelnya kan.
Nah, maka H0 ditolak. Jangan lupa tuliskan kesimpulannya dan juga jangan lupa mention tingkat signifikansi yang digunakan nih. Jadi di sini untuk kesimpulannya itu dengan tingkat signifikansi 5%, variabel jumlah rumah dan jumlah petugas keamanan secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap iuran keamanan. Nah, sekian pembahasan materi dan contoh soal untuk lab ini. Mohon maaf apabila ada salah dan masih banyak kurangnya. Sampai bertemu di lab selanjutnya. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.